Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Semoga baik-baik. Dan selamat datang kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Perang di balik semua peperangan kita pelajari minggu lalu adalah perseteruan antara iblis dan juga Allah. Kali ini kita mau melihat apa strategi dari iblis, sang penipu, untuk menghancurkan orang-orang yang percaya kepada Allah. Dan bagaimana Allah yang Maha Kasih menggagalkan rencana-rencana tersebut. Kita akan membahasnya bersama dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Dwi Yuniarto, Direktur Komunikasi Daerah Jawa Kawasan Tengah. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih sudah hadir di pelajaran yang kedua, kuartal kedua di tahun 2024 dengan judul Isu Utama Kasih atau Keegoisan. Sebelumnya, mari kita sapa para saudara-saudara kita yang dengan setia selalu hadir menyaksikan pelajaran ini, karena mereka selalu ingin mempelajari firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saya akan membacakan beberapa nama dari pemirsa yang baru kali ini meninggalkan komen. Nanti minta tolong Pendeta Dwi untuk menyapa kembali para saudara-saudara kita ini. Dari Dolin Gombidao mengatakan terima kasih, Sekolah Sabat sangat penting. Betul, saya setuju. Winia C mengatakan terima kasih Pendeta Indonesia Barat, ulasan Sekolah Sabat Triwulan 2 ini membantu kami memahami pelajaran yang sangat penting. Ada nama Norlisa Wali, Jukilin Jominik. Lalu Jiah M mengatakan saya anggota Advent berasal dari Sabah, Malaysia, tapi tinggal di Korea. Bersyukur dengan adanya perbincangan Sekolah Sabat dari channel ini dapat memperdalam pengertian tentang firman Tuhan. Tuhan memberkati. Berikutnya dari Josis Lolowang mengatakan, salam dari kami Jemaat Koka, Mapanget Barat, samping Bandara Internasional Manado. Shalom saudara-saudara di sana. Dari Uasna Gultom, Madeline K yang mengatakan, Shalom puji Tuhan, syukur karena ada siarkan pelajaran Sekolah Sabat ini. Saya belum dapat buku pelajaran Sekolah Sabat sebab di kawasan kami belum diedarkan. Jadi sangat terbantu dengan video ini. Berikutnya dari Elis Toba mengatakan, saya senang mengikuti penjelasan pelajaran Sekolah Sabat pertama Triwulan 2 agar tidak salah pemahaman. Betul sekali Pak. Berikutnya Gideon Sombotong dari Gereja SDA Rungus Tuaran Sabah, Stanis Daungkil, Gereja SDA Goshen di Sabah juga, dan Rohani Sucipto. Nama terakhir nama orang Jawa, Pendeta Dwi. Jadi silakan Pendeta menyampaikan salam hangat kembali kepada para pemirsa kita. Baik, shalom. Selamat kami mengucapkan sukacita kepada saudara-saudara yang terus memperhatikan tayangan-tayangan. Tadi ada dari Malaysia, dari Sabah ya. Bahkan ada orang Sabah yang tinggal di Korea, lalu ada saudara-saudara kami dari Jawa yang terus aktif menyaksikan. Jadi mari kita sama-sama terus menyaksikan dan juga kita bagikan untuk menguatkan kerohanian kita melalui pelajaran Sekolah Sabat. Terima kasih Pendeta Dwi. Pendeta Sony Situmorang, ada beberapa pertanyaan juga yang disampaikan kepada kita dalam bentuk salam. Dari Upin Ipin, ini nama akunnya Upin Ipin mengatakan, apa judul Sekolah Sabat kita yang baru? Bagaimana caranya ikut live di channel ini? Mungkin dikira kita ada rekaman di Zoom begitu Pendeta ya, mohon nanti dijelaskan. Lalu dari ETA 2019 mengatakan, apa tajuk pelajaran Sekolah Sabat Triwulan kedua? Kami belum dapat bukunya. Dan juga terakhir dari Bagu Daiti mengatakan bagaimana cara mendapatkan pelajaran Sekolah Sabat. Sepertinya antusiasme para jemaat untuk mempelajari firman Tuhan melalui Sekolah Sabat sangat tinggi, tapi ada kendala mendapatkan buku Sekolah Sabat tersebut. Apa pendapat Pendeta dan juga semangat bagi para pemirsa yang menyaksikan? Baik, terima kasih atas respon yang positif dan juga atensinya. Benar, kami ini adalah rekaman, bukan live. Tapi nanti mungkin kita akan pikirkan sekali per kuartal kita akan bikin live supaya banyak proses rekamannya live supaya banyak para pendengar boleh masuk. Ya mungkin kita IV ya sama tim ya Pastor Dwi ya, kita akan pikirkan mungkin sekali satu kuartal kita bikin live. Bahkan juga nanti ini ide bagus juga. Jadi nanti kita akan coba bikin supaya audiens yang hadir juga
bagaimana caranya kita akan coba. Terima kasih. Lalu sekolah sahabat memang ada yang sulit didapat, ada yang gampang, tapi biasanya itu koordinasi dengan daerah atau conference tempat. Tapi bagi saudara yang jauh sekali yang tidak bisa dijangkau, tapi masih bisa melalui pos atau surat, kami anjurkan untuk bertulis surat ke IPH atau bisa melalui perantaraan kami akan coba bantu apa yang kami bisa. Itu mungkin. Dan bagi yang lain, terima kasih atas atensinya. Apalagi pada kuartal ini kita akan pelajari pelajaran sekolah sahabat yang bertema The Great Controversy ya. Dan ini tentu sangat luar biasa. Terima kasih Ivy. Terima kasih Pendeta. Jadi tajuk dari pembahasan kita selama satu kuartal ini berjudul Pertentangan Besar alias The Great Controversy. Baiklah, untuk memulai diskusi kita, saya akan membacakan ayat inti pelajaran kedua, isu utama kasih atau keegoisan. Terdapat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bolehkah Pendeta Dwi buka kita di dalam doa? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran buku sekolah sahabat. Tuhan kiranya Engkau memberkati, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, semua narasumber dan juga moderator, dan juga teknologi yang kami gunakan, Tuhan kiranya Engkau memberkatinya. Kami serahkan pelajaran ini hanya ke dalam tangan Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke pelajaran ini, saya hanya ingin mengingatkan para saudara-saudara untuk like channel ini dan juga subscribe, supaya jika ada video yang baru langsung akan muncul ketika membuka YouTube. Dan untuk komen segala pendapat maupun pertanyaan, kami sangat welcome untuk dituliskan di kolom komen di bawah. Baiklah, kita akan masuk ke pelajaran di hari Minggu dengan judul Juru Selamat yang Patah Hati. Kita akan melihat gambaran Yesus di dalam Matius 24 ketika beliau melihat kota Yerusalem. Apa yang ada di benaknya, Pendeta Dwi? Dan apakah perhatian tersebut juga Yesus rasakan ketika melihat kita sekarang gitu? Katanya patah hati. Kenapa patah hati? Silakan. Baik, terima kasih Ivy. Jika kita membaca pelajaran sekolah sahabat kita, lalu kita berimajinasi, ya, sebagaimana yang ditulis di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, lalu kita duduk, sebagaimana Yesus duduk di Bukit Zaitun, lalu dia memandang Ka'bah, ya, yang begitu megah, walaupun tidak semegah yang dibangun oleh Raja Salomo. Tapi Ka'bah ini adalah Ka'bah yang megah. Dan Ka'bah ini adalah pusat dari kegiatan agama yang didirikan di Yerusalem untuk bangsa pilihannya. Lalu itu juga adalah simbol dari kehadiran Tuhan untuk bangsa pilihannya, di mana bangsa ini akan menjadi pusat pembelajaran di dunia bangsa-bangsa lain untuk mengenal Tuhan. Tetapi bangsa yang dipilih, Ka'bah yang megah, pusat daripada kegiatan ibadah itu harus hancur. Ya, akan dihancurkan oleh orang-orang Romawi sebagai bangsa yang menjajah di waktu itu. Jadi kita ingat bahwa Yesus dalam konteks ini, ya, dia menjelma sebagai manusia. Dan sebagai manusia, perasaannya pasti juga ada yang namanya patah hati, hancur. Dia akan menyaksikan bahwa dia katakan kan di dalam buku Matius 24 bahwa batu tidak akan bertumpang satu dengan yang lain. Ya, jadi artinya kehancuran itu sangat parah, dan juga belum lagi untuk umat manusianya dari sisi pembantaiannya. Ya, kita bisa membayangkan betapa patah hatinya juru selamat kita menyaksikan akan hal itu dan menubuatkan akan hal itu. Jadi itu yang saya bisa komentari. Terima kasih Pendeta Dwi sudah membawakan gambar yang jelas
kepada judul Juru Selamat yang Patah Hati. Pertanyaan yang melanjutkan judul tersebut, Pendeta Sodi Situmorang, kalau kita melihat kepatahan hati Yesus, itu mengekspresikan kasihnya kepada kita umat-umatnya yang akan hancur, begitu ya, apakah di Yerusalem pada masa itu, ataupun mungkin ke depannya, nasib kita seperti apa. Banyak orang bertanya, kalau memang kasih, kenapa toh kehancuran itu dibiarkan terjadi? Begitu, itu yang menjadi pertanyaan, sehingga ketika melihat kehancuran yang ada di sekitar kita, kasih Allah jadi sulit untuk dilihat ataupun diyakini, begitu ya, karena buktinya tidak ada, kata beberapa orang. Bagaimana kita menanggapi pertanyaan seperti itu? Karena itu pun bisa menjadi pertanyaan pribadi kita juga. Baik, terima kasih. A broken hearted savior, ya, juru selamat yang patah hati. Atau kalau dalam bahasa generasi orang tua kita, apa dulu lagunya Pastor Dwi? Betharia Sonata, hati yang luka. Oke, ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menanggapi. Kita ingat juga God is love, tuh Allah itu kasih. Mungkin Ivy bisa baca dari paragraf ketiga bagian B dari hatinya yang hancur. Ya, hatinya hancur, matanya dipenuhi dengan air mata. Selama berabad-abad ia mengulurkan tangan kepada umatnya. Dengan pemberontakan mereka terhadap kasih setianya, mereka telah kehilangan perlindungan ilahinya. Tuhan tidak selalu campur tangan untuk membatasi hasil pilihan umatnya. Ia mengizinkan konsekuensi alamiah dari pemberontakan untuk berkembang. Allah tidak menyebabkan pembantaian anak-anak tak berdosa dalam penghancuran Yerusalem. Kematian tragis orang-orang tak berdosa adalah perbuatan iblis, bukan perbuatan Allah. Baik, kita perhatikan kata penghancuran Yerusalem dan mengapa Yesus menangis harus kita garis bawahi. Itu bisa literal karena sejarah, namun juga bisa sebagai suatu lambang bagaimana manusia membuat pilihannya sendiri. Tadi ada Ivy baca, Allah itu sedih, kenapa? Dia sudah memberikan yang terbaik, dia sudah menunjukkan kasihnya, tapi pilihan kita membuat dia apa? Broken hearted. Sama seperti mungkin Pastor Dwi, berapa kali broken hearted Pastor Dwi dulu? Satu kali. Satu kali. Ivy dan Daniel mungkin tidak pernah, tapi artinya Allah merasakan, Tuhan merasakan, Yesus merasakan bahwa loh kok begini. Namun kalimat bagian akhir tadi dikatakan apa? Allah tidak menyebabkan pembantaian anak-anak. Allah bukanlah itu pilihan kita. Maka kembali, kalau Anda membuat juru selamat patah hati, berpaling daripadanya. Tapi kalau Anda membuat juru selamat itu semakin sayang, bahkan terus sayang sama kita punya respon. Dan untuk menutup, coba Ivy baca apa yang iblis suka lakukan, paragraf berikutnya. Iblis senang dengan perang, karena perang membangkitkan nafsu terburuk dalam hati manusia. Selama berabad-abad, sudah menjadi tujuannya untuk menipu dan menghancurkan, lalu menyalahkan tindakan jahatnya kepada Allah. Perhatikan kalimat terakhir, menyalahkan tindakan jahatnya kepada Allah. Kita diberikan the power of choice, kuasa memilih, kita berpaling daripadanya, tapi Allah juga yang disalahkan. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta sudah menjawab pertanyaan di bawah hari Minggu. Berikut juga pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Silahkan dilanjutkan di UKSS masing-masing untuk mendiskusikan kira-kira bagaimana kita bisa menyampaikan hal ini kepada orang yang mempertanyakan kasih Allah sekarang ini juga. Baik, kita akan lanjut ke pelajaran hari Senin dengan judul Orang Kristen dipelihara secara menyeluruh. Dan inilah cara kita melihat kasih Allah yang masih berlaku, begitu ya. Walaupun banyak orang berpikiran, Tuhan membiarkan kita menderita dari konsekuensi dosa, tapi ternyata ada pemeliharaannya yang bisa kita lihat. Dalam hal apa, Pendeta Dwi? Silakan. Baik, kita melihat di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Sebelum masuk ke sana, kita akan berpikir begini. Apakah itu mengasihi umatnya, mengasihi manusia itu sepanjang zaman, dari zaman ke zaman? Ya, katanya dia mau menyertai, ya, ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dalam peristiwa di dalam buku Matius 24 ini, walaupun menyebut kata akhir zaman di sini, konteks yang terdekat di saat itu adalah yang berhubungan dengan kehancuran Yerusalem. Pertanyaannya adalah, apakah Allah tetap melindungi umat-umatnya
pada waktu mereka mengalami kehancuran di Yerusalem. Dan di pelajaran hari Senin di sana dijawab bahwa toh Tuhan tetap memelihara umatnya. Jadi saya percaya bahwa Tuhan ini akan memelihara umatnya di sepanjang zaman. Untuk umat-umat Tuhan yang mau setia kepada Tuhan. Dari sejak zaman Adam kita lihat bahwa ada peristiwa-peristiwa dan selalu Tuhan memelihara di sepanjang zaman. Dia menunjukkan kasih-Nya. Sebagai contoh yang kita bahas di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini. Ya, ketika Yerusalem dihancurkan dan Tuhan sudah berfirman, sudah berkata kepada murid-muridnya dan pendengarnya bahwa ini nanti ya, kalau engkau sudah melihat ada pasukan Roma dan juga Yerusalem ini akan dihancurkan, ini adalah sebuah kesempatan bagi mereka. Ya, dan ternyata di dalam pelajaran hari Senin itu, ketika pasukan Romawi itu mengepung Yerusalem, lalu mereka mau menghancurkan Yerusalem, dan ternyata pasukan Israel bisa memukul mundur pasukan Romawi, ini catatan sejarahnya. Disitulah kesempatan untuk umat-umat Tuhan bisa melarikan diri. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini ditulis Pela dan Kepela di Perea. Mereka melarikan diri untuk menyelamatkan. Dan itu kembali bahwa umat itu percaya ya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan bagi mereka yang melarikan diri, pilihannya untuk menyelamatkan diri, mereka bisa diselamatkan. Artinya kembali bahwa kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu adalah menyeluruh di sepanjang zaman. Ya. Yes. Baik, itu Aifu. Ya pendeta, kita diajak untuk melihat ke belakang bagaimana Tuhan memelihara kita pribadi ataupun umat-umatnya yang kita bisa baca di Alkitab. Dan juga untuk melihat tanda-tanda yang sudah diberikan di dalam firman-Nya supaya ke depannya, di masa depan, kita juga bisa dilindungi. Seperti itu. Terima kasih. Pendeta Sony Situmorang, sepertinya di sini ada kontradiksi. Katanya Allah Maha melindungi, tapi di sisi lain dia juga membiarkan, mengizinkan konsekuensi dosa itu terjadi. Jadi yang mana gitu Allah ini ya, melindungi atau membiarkan? Kalau melindungi ya jangan membiarkan. Mungkin orang berpikirnya seperti itu. Bagaimana kita bisa menjawab kontradiksi yang dilihat oleh manusia? Silakan. Melindungi atau membiarkan. Orang Kristen dipelihara secara menyeluruh, itu judulnya. Nah, ketika ada kontradiksi atau statement seperti itu, maka kita perlu melihat dalam konteks mana dia berbicara atau kita berbicara. Karena konteks pelajaran pekan ini mengarah kepada the great controversy saya katakan, yang dimulai dari penghancuran Yerusalem, bahkan juga bagaimana pemeliharaan Allah, maka ada satu statement yang harus kita baca. Mungkin Afi boleh baca paragraf ketiga. Ya. Allah berdaulat dan mengatur berbagai peristiwa di bumi demi tercapainya tujuan ilahinya. Meskipun terkadang Allah mengubah rencananya yang semula berdasarkan pilihan-pilihan manusia, rencananya yang paling utama untuk planet ini akan digenapi. Akan ada saatnya umat Allah mengalami kesulitan, penganiayaan, pemenjaraan, dan kematian itu sendiri demi Kristus. Tetapi bahkan di saat-saat yang paling menantang dengan serangan iblis yang paling ganas sekalipun, Allah menopang dan memelihara gerejanya. Perhatikan kalimat, ada kesulitan, ada semuanya, tapi Allah menopang dan memelihara gerejanya. Jadi membiarkan atau melindungi. Secara jelas ada rule of play, artinya apa istilahnya? Ada koridor yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, kamu punya kuasa untuk memilih, terserah. Tapi ingat, saya sudah mati untuk kamu, kapan aja kamu bertobat, kapan kamu datang kepada saya akan mengampuni aku. Kenapa? Karena di paragraf berikutnya nanti Afi akan coba lihat, atau para pemirsa boleh lihat bagaimana usaha setan. Jadi ketika muncul kata membiarkan, artinya apa? Iman itu akan semakin bertumbuh ketika itu dimurnikan. Artinya ketika kita mengalami pasang surut kehidupan, kita mengalami ujian, cobaan, dan Allah membiarkan pasang surut tersebut. Tapi Allah senantiasa mengawasi. Saya masih ingat ada seorang pendeta dulu cerita kepada kami anak-anak. Dia punya anak, ada seorang di pinggir hutan, dia punya anak, karena melakukan salah, dia dihukum untuk bermalam di hutan satu malam. Anak itu ketakutan, sangat ketakutan, tapi dia berdoa terus. Tapi dia tidak tahu
ketika sepanjang malam itu sampai besok paginya ayahnya tuh ada dari jauh mengamati dia. Artinya apa? Iya, kita diizinkan untuk menghadapi apa? Ujian cobaan. Tapi ingat, Allah selalu melindungi kita. Dan dari ujian atau pengalaman tersebut kita akan boleh melihat bagaimana perlindungan Tuhan. Dan untuk menutup, Ivy boleh coba baca tulisan Ellen G. White ini. Kenapa? Karena setan akan berusaha menyalahkan Allah sehingga muncul pemikiran-pemikiran seperti itu nantinya. Paragraf terakhir, Ivy. Ya. Sia-sialah usaha setan menghancurkan jemaat Kristus dengan kekerasan. Pertentangan yang besar di mana murid-murid Yesus menyerahkan hidup mereka tidak berakhir pada waktu para pembawa panji yang setia ini dibunuh. Mereka menaklukkan pada waktu mereka dikalahkan. Pekerja-pekerja Allah telah dibunuh, tetapi pekerjaannya maju terus dengan mantap. Coba kita lihat kalimat Ellen White ini, atau penulis Alkitab yang sangat terkenal ini, penulis rohani, dia kata pekerja Allah telah dibunuh. Artinya banyak yang mati martir ya. Tapi apa? Pekerjaannya maju terus mantap. Ingat, pilihan. Rasul Paulus pernah berkata begini, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah apa? Keuntungan. Artinya apa? Baik hidup dan mati saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih, Ivy. Terima kasih, Pendeta. Semoga pembahasan ini bisa melanjutkan perenungan, karena sebenarnya pertanyaannya datang dari hari Senin di bagian bawah. Bagaimana kita bisa melihat kasih Tuhan di dalam rasa sakit dan penderitaan. Juga pertanyaan nomor 1 di hari Jumat, jadi apa nilai yang terkandung dalam penganiayaan? Mengapa Allah mengizinkan umatnya untuk menderita pada waktu-waktu tertentu? Waktu-waktu tertentu ya, tidak setiap saat. Ini merupakan good news juga bagi kita. Kita akan lanjut ke hari Selasa. Kalau saya perhatikan Selasa dan Rabu, kita akan melihat bagaimana respon dan juga reaksi umat Tuhan yang dipeliharakan. Tadi hari Minggu dan Senin kita melihat segala sesuatunya dari kacamata Tuhan. Sekarang kita akan melihat di hari Selasa dengan judul Setia di Tengah Penganiayaan. Jadi apa yang bisa kita lakukan, Pendeta Dwi, saat menderita, gitu ya, saat kita terjebak dalam perseteruan antara Allah dan iblis. Apa yang kita bisa pelajari dari umat-umat Tuhan, gereja mula-mula di Kisah Para Rasul? Baik, kita melihat dengan jelas sebagaimana yang sudah diungkapkan di dalam judul besar pelajaran sekolah Sabat hari ini, Ivy. Kasih atau keegoisan. Di sini Tuhan bekerja dengan kasih-Nya. Sementara setan bekerja dengan pemaksaannya, dengan caranya dia memaksakan bahkan penganiayaan, atau yang kita garis bawahi dalam judul kita adalah dengan keegoisannya, karena itulah yang disukai. Ya, dan kalau kita memandang bahwa di sepanjang abad pertama itu murid-murid Tuhan pun sudah mengalami penganiayaan dari kehancuran Yerusalem dan peristiwa-peristiwa berikutnya. Bahkan juga murid Yesus yang terakhir mati di akhir abad pertama yang namanya Yohanes Kekasih, yang dia juga adalah yang mendapat inspirasi untuk menuliskan buku Wahyu, juga mengalami penganiayaan. Ya, goreng, dibuang ke Pulau Patmos, agar iman dari orang-orang Kristen ini teraniaya dan bisa meninggalkan iman Kristennya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Murid-murid Yesus tidak meringkuk di atas suatu rumah di mana mereka hanya berdoa saja. Tetapi mereka justru keluar dengan keberanian memberitakan Injil bahwa Yesus yang sudah mati itu bangkit kembali. Itulah yang memberikan semangat mereka. Semangat baru yang mereka miliki oleh kuasa Roh Kudus. Jadi luar biasa, kuasa Roh Kudus ini mengilhami hati murid-murid, dan itu menjadikan mereka menjadi juru kabar yang luar biasa. Walaupun mereka mendapat ancaman, dipenjarakan, dianiaya, bahkan yang sudah Ivy baca tadi, mereka sampai mengalami kematian, tetapi justru Injil di tengah-tengah penganiayaan itu berkembang pesat. Ya, bahkan ada seseorang gubernur muda, ya, yang namanya Plinius, yang menjadi gubernur di provinsi Romawi Britania ini, dia menuliskan begini, bahwa penularan kekristenan ini telah menyebar tidak hanya di kota-kota, tetapi juga di kampung-kampung dan pedesaan. Jadi rupanya keegoisan setan dengan menganiaya orang Kristen
bisa dikalahkan dengan cara kerja percaya akan kasih Tuhan. Orang-orang murid-murid itu bekerja dengan kasihnya, imannya percaya kepada Tuhan, dan penganiayaan, kematian sekalipun tidak bisa mengurangi untuk mereka memberitakan Injil sukacita. Itu ayat. Luar biasa sekali. Ditambah dianiaya, tambah berani, tambah beriman juga. Sepertinya mentalnya mental baja, Pendeta Sony Situmorang. Bagaimana dengan kita sekarang di zaman akhir? Apakah kita termasuk mental lembek yang artinya adalah kita jadi ke arah setan dengan segala keegoisannya gitu? Apa yang bisa kita teladani dari Kristen mula-mula? Baik, terima kasih. Ketika bicara Kristen yang mula-mula, maka kita telah mendengarkan apa yang tadi Pastor Dwi katakan, bagaimana apa saya katakan ya, militansi mereka untuk berjuang, bagaimana kesian mereka. Lalu apakah apa yang mereka alami atau pengalaman mereka sangat relevan dengan keadaan kita pada saat ini? Ingat, konsep dari The Great kontroversi atau pertentangan besar adalah peperangan antara yang baik dan jahat. Peperangan antara Yesus, Mikael, dan ular tua itu atau sinaga itu. Peperangan antara yang suci dan pemberontak. Nah, bagi kita manusia, ketika kita berusaha mempelajari apa yang dapat kita pelajari, maka kita harus ingat dulu apa yang terjadi. Tadi Pastor Dwi sudah menyerahkan mengenai Plinius. Sekarang saya mau coba Ivy baca paragraf ke 1, 2, ke-4. Sebaliknya. Sebaliknya, iman memenuhi hati para murid. Sekilas pandang tentang Tuhan mereka yang telah bangkit, telah mengubah hidup mereka. Yesus memberi mereka alasan baru untuk hidup. Tuhan kita tidak hanya memberi mereka amanat agung, tetapi Dia juga memberi mereka janji yang besar. Tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi merupakan uh, sejarah atau pengalaman dalam gereja yang mula-mula. Lalu hati yang bersemangat oleh karena kebangkitan Yesus merupakan pengalaman pada masa lalu atau gereja yang mula-mula. Ingat, para pemirsa, gereja itu tidak mengarah kepada gedung, tapi itu mengarah kepada pribadi atau orang-orangnya. Makanya dikatakan eklesia, orang atau pribadi yang dipanggil keluar. Dan saya bisa katakan, sama seperti paragraf yang Afi bacakan tadi, maka itulah arti eklesia sebenarnya. Mungkin nanti Afi untuk coba baca Kisah 2 ayat 41. Kenapa saya tekankan itu? Di paragraf bagian atas, kita sudah mengetahui bagaimana para murid-murid menghadapi ancaman, pemenjaraan, penganiayaan, kematian. Aduh, bahkan bisa kita katakan, pada zaman itu, sama seperti saya katakan di awal, di hari sebelumnya, Paulus mengatakan, bagiku hiduplah Kristus dan matilah keuntungan. Dan apa yang kita lakukan sekarang? Apa yang kita pelajari? Ingat, konsistensi dan tetap beriman, menjaga komitmen kepadanya. Seperti ayat yang akan dibaca Ivy. Tolong Ivy. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Pertanyaan saya adalah, apakah itu terjadi sebelum penganiayaan atau setelah penganiayaan? Ingat, the more you, apa kita kata ya, the more you melihat persecution atau penganiayaan, maka imanmu akan semakin semakin bagus, semakin tinggi. Itu sebabnya bagian, coba Ivy baca terakhir untuk menutup paragraf terakhir, kata singkat itu. Meskipun menghadapi serangan-serangan iblis yang paling ganas, gereja Kristen bertumbuh dengan pesat. Itulah yang kita bisa pelajari dari gereja yang mula-mula. Terima kasih. Amin. Semoga menambah semangat kita untuk lebih beriman dan lebih berani dalam menyampaikan kesaksian kita mengenai Tuhan Yesus. Kita akan lanjut ke hari Rabu dengan judul Peduli Komunitas. Dalam penganiayaan bukan hanya kerohanian mereka makin meningkat, tetapi ada sesuatu yang menjadi ciri khas kekristenan autentik dari orang-orang Kristen mula-mula. Apa itu, Pendeta Dwi? Silakan. Baik, jadi dalam sekolah sahabat kita ini menerangkan
luar biasanya orang-orang Kristen yang hidup di zaman mula-mula. Gereja Kristen mula-mula bertumbuh bukan hanya karena para anggotanya memberitakan Injil, tetapi juga karena mereka menghidupkan Injil. Dan dalam sebuah pelajaran yang kami pelajari, dosen kami selalu berkata bahwa khotbah yang berhasil adalah khotbah yang dihidupkan oleh si pengkhotbah. Nah, jadi orang-orang Kristen di zaman mula-mula, ya, mereka tidak berpikir bahwa mereka selamat untuk dirinya sendiri, tetapi mereka mau memiliki komunitas dan mereka mau menjangkau komunitas-komunitas yang lain. Dan dikatakan di sini bahwa mereka bukan hanya memberitakan Injil, tapi menghidupkan Injil itu sendiri dengan berkeliling di seluruh Galilea, ya, sebagaimana yang Yesus lakukan, ya, mereka juga mengikuti gaya itu. Yesus lakukan, mereka berkeliling ke Galilea, di sekitarnya, di sekitar Danau Galilea. Karena memang Yesus peduli, dia sangat peduli. Dan itulah yang menjadi warisan sebenarnya yang kita harus ikuti, sebagaimana Yesus memberikan warisan kasih itu kepada murid-muridnya, lalu kepada murid-muridnya yang lain yang sudah bertobat, dan dalam kepeduliannya yang sangat luar biasa itu untuk menjangkau komunitas-komunitas yang lain. Dan itulah yang perlu kita teladani. Luar biasa sekali ya, walaupun dalam kesusahan masih bisa memikirkan kesejahteraan dari orang lain. Itulah yang harusnya kita hidupkan sekarang. Pertanyaannya berikutnya, Pendeta Sony Situmorang melihat konteks gereja zaman sekarang. Bagaimana kita bisa peduli kepada komunitas kita supaya pertanyaan di bawah hari Rabu kita bisa membuktikan bahwa tuduhan iblis itu salah. Silakan, Pendeta Sony. Sekali lagi ingat, gereja itu mengarah kepada pribadi atau orang-orangnya yang tentunya akan tinggal dalam komunitasnya. Dan benar apa kata buku kisah tadi, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. To be apa? Witness. The person who witness about the love of Jesus, atau pribadi yang menyaksikan bagaimana kasih Kristus tersebut. Lalu apakah peran yang dimiliki gereja dalam bekerja sama dengan Kristus untuk membuktikan bahwa tuduhan iblis itu salah? Ingat, tuduhan iblis kita sudah pelajari bahwa Allah itu tidak kasih, Allah itu kejam, Allah itu pilih kasih, Allah itu memihak, dan lain-lain. Nah, di pelajaran sekolah sahabat, kita akan lihat bagaimana Allah punya apa? Punya passion. Coba Ivy boleh baca paragraf keempat dalam Yohanes. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus mengungkapkan rencananya bagi kita masing-masing. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dia merindukan agar kita sehat secara fisik, waspada secara mental, stabil secara emosional, dan utuh secara spiritual. Perhatikan kalimat yang diulang Ivy tadi. Apa Ivy? Baca sekali lagi, Ivy. Dia merindukan apa? Merindukan agar kita sehat secara fisik, waspada secara mental, stabil secara emosional, dan utuh secara spiritual. Ketika keempat elemen tersebut kita miliki, maka peran kita bagi masyarakat sangat nyata. Ingat, pekan lalu kita bahas ada satu tema atau statement dari suku kita Kawanua, Sito, Tumo, To. Kita hidup untuk menghidupkan orang lain atau bisa berguna bagi orang lain. Dan itu merupakan metode, ini merupakan pelajaran ini. Peran saya adalah dalam komunitas saya bahwa karena saya mengenal Kristus, saya mengasihi Kristus, maka saya akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa itu harus dilakukan? Karena itulah iblis yang saat ini iblis sedang lakukan. Coba Ivy, paragraf di atasnya Ivy. Dalam pertentangan besar yang berkecamuk di alam semesta, iblis ingin merusak gambar Allah dalam diri manusia. Tujuan Injil adalah untuk memulihkan gambar Allah dalam diri manusia. Pemulihan ini mencakup penyembuhan fisik, mental, emosional, dan spiritual. Diulangi kembali. Apa tujuan iblis? Merusak gambar Allah. Melalui siapa? Melalui kita. Benar dong? Jadi apa yang harus dibuat? Penyembuhan fisik, mental, emosional, dan spiritual. Dan sudah dibahas di paragraf berikutnya. Lalu, apakah tuduhan Kristus akan
nyata, akan benar kalau kita melakukan itu. Sudah pasti tidak. Kenapa? Ketika Anda peduli dengan komunitas Anda, ketika Anda menjadi berkat dalam komunitas Anda, ingat sekarang kan komunitas. Karena begini Ivy, Pastor Dwi, banyak kadangkala kita menjadi seperti seorang yang sangat rohaniwan di gereja, dengan jas, hadir tiap pagi, lalu aktif, tapi ketika kita keluar, kita menjadi pribadi yang berbeda. Namun, yang pelajaran Alkitab katakan, pelajaran sekolah sahabat katakan, komunitas itulah apa? Itulah dunia kita. Itulah wadah atau tempat di mana kita menyaksikan kasih Kristus. Dalam hal apa? Fisik, mental, emosional, dan khususnya apa? Spiritual atau kerohanian kita. Terima kasih. Amin. Saya berharap dan berdoa diskusi di jemaat masing-masing boleh menarik dan bermakna begitu ya, karena inilah yang akan dipraktikkan di jemaat masing-masing. Terakhir kita akan melihat pelajaran hari Kamis dengan judul Sebuah Warisan Kasih. Kita sudah melihat strategi iblis untuk menghancurkan manusia dalam 4 aspek yang tadi disebutkan. Fisik, mental, emosional, dan spiritual. Tapi apa strategi Allah? Mungkin itu yang akan kita bahas di hari Kamis, sebuah warisan kasih. Pendeta Dwi boleh bawa kita ke topik tersebut. Baik, terima kasih Ivy. Buku 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan begini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi dasar pemerintahannya itu adalah kasih, bukan keegoisan. Nah, sementara kita tahu bahwa kalau setan ya rasa egoisnya, apa yang dia mau saja, ya pemberontakannya, peperangannya, mau merusak citra Allah sebagai wujud keegoisan. Tetapi Allah bekerja, dasarnya adalah kasih. Dan kasih ini ditularkan, diwariskan. Sehingga di dalam paragraf yang pertama itu dituliskan begini. Kasih adalah norma komunitas Kristen dalam beberapa abad pertama. Sumbernya dari mana? Dari Allah sendiri, karena Allah adalah kasih. Bahkan Tertullianus, Bapak Gereja, yang mengatakan, perbuatan-perbuatan kasih yang begitu mulia, itulah yang membuat banyak orang memberikan merek kepada kita. Lihatlah, kata mereka, bagaimana mereka saling mengasihi. Jadi warisan kasih ini diwariskan, yang sumbernya adalah dari Allah. Jadi kita sekarang menyembah Allah karena kasih kita, bukan karena terpaksa, bukan karena saya takut nanti masuk neraka, bukan itu, tapi saya memilih untuk mengasihi Allah. Dan kalau kita lihat di sejarah-sejarah di bagian abad-abad pertama, setelah abad pertama di tahun 160 Masehi, di tahun 265 Masehi, itu kalau kita membaca sekolah sahabat kita di Alenia yang kedua, ya ada peristiwa-peristiwa sebagaimana yang kita alami mungkin di sekitar tahun 2020 ada COVID gitu ya. Di zaman itu ada wabah, di mana orang Kristen melangkah maju melayani orang-orang yang sakit dan sekarat, dan itu beresiko mereka ketularan untuk wabah penyakit itu. Apa mereka takut? Mereka takut mati, ya mementingkan diri mereka sendiri? Tidak. Orang Kristen dengan begitu kasihnya, nggak ada unsur keterpaksaan, nggak ada unsur makan puji di sana, ya, tapi mereka bekerja dengan kasihnya yang sumbernya adalah dari. Itu yang saya bisa sampaikan. Oh, jadi brand ataupun image, gambaran, citra dari umat Allah itu selalu adalah kasih, bukan dari pemeliharaan hari Sabatnya gitu ya. Itu identitas umat Tuhan, tapi brand kita yang orang akan lihat dan rasakan dari kita adalah kasih. Baik, Pendeta Sony, pertanyaan terakhir sebelum kita konklusi adalah, ini kan tidak mudah belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri, belajar untuk tidak egois. Kira-kira mulainya dari mana, Pendeta? Ini yang akan menjadi aplikasi kita setelah membahas pelajaran 1 pekan ini. Baik, sama seperti kita punya judul sekolah sahabat pekan ini, The Central Issue Love or Selfishness, atau isu utama kasih atau kepentingan diri. Maka kita mulai dari mana? Kapan? Kan begitu. Dari mana? Kapan? Sebelum saya jawab sana, mungkin untuk terakhir, Ivy boleh baca paragraf terakhir. Sebagian besar saudara-saudara kita orang Kristen menunjukkan kasih dan kesetiaan yang tak terbatas.
tidak pernah mementingkan diri mereka sendiri dan hanya memikirkan satu sama lain. Tanpa menghiraukan bahaya, mereka merawat orang-orang sakit, memenuhi setiap kebutuhan mereka, dan melayani mereka di dalam Kristus. Dan bersama mereka meninggalkan kehidupan ini dengan tenang dan bahagia. Karena mereka tertular oleh orang lain dengan penyakit itu, menarik diri mereka sendiri ke dalam penyakit tetangganya, dan dengan riang menerima penderitaan mereka. Oke, jelas dikatakan mengenai tertular. Ketika kita menerima kasih Kristus, maka yang pertama itu harus kita implementasikan dalam kehidupan kita. Kemudian keluarga kita, ingat Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi itu F1, F2, F3, F4. Yang pertama fokusnya kepada F1, keluarga atau lingkungan sekitar kita, F2, Yerusalem, Samaria itu tetangga kita. Nah, dan seterusnya. Karena di sini dikatakan sehingga apa bisa menularkan kasih tersebut, atau kalau bisa kita katakan spreading down, memancarkan atau membagikan kasih itu kepada apa? Kepada semua orang, dimulai dari ketika Anda menerima Kristus. Itu yang utama. Anda menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi dan mengaplikasikan kasihnya atau mematuhi menuruti tabiatnya, maka kita akan bisa menjadi berkat. Kalau istilah kita Ivy sama Pastor Dwi di Departemen Komunikasi bersinar ya, bercahaya. You are the light of the world. Ketika Anda terang, maka Anda akan bisa menerangi ruangan di sekitarnya. Kapan? Mulai dari diri sendiri, dengan terima kasih Kristus, di keluarga, tetangga, sampai ke ujung bumi. Terima kasih, Ivy. Terima kasih sekali. Baik, sebagai konklusi atau kesimpulan, mari kita lihat apa yang mau pendeta sampaikan kepada para pemirsa, apa yang harus mereka ingat mengenai kasih dan juga keegoisan yang merupakan karakter dari Allah atau iblis. Silakan, saya boleh mulai dari pendeta Sony Situmorang. Baik, saya hanya akan fokus kepada ayat hafalan. Ingat, mungkin saya akan baca ya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan menolong mereka engkau. Aku akan megang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kasih merupakan karakter Allah dan keegoisan merupakan karakter iblis. Untuk itu, kepada kita dihadapkan dua pilihan. Menerapkan kasih, memantulkan kasih, atau menghidupkan keegoisan ada dalam diri kita. Itu kesimpulan saya. Terima kasih, Ivy. Baik, terima kasih Ivy. Saya akan mengutip ayat yang lain. Intinya sama di dalam buku Matius, bahwa Yesus berkata ketika mengutus murid-muridnya, ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dalam kasihnya yang besar untuk memulihkan citra Allah ini, kita percaya bahwa Dia akan menyertai umatnya sampai akhir zaman. Jangan pernah khawatir bahwa Tuhan akan meninggalkan. Dia pasti akan menjaga kita. Amin. Para pemirsa, kami tunggu respon ataupun reaksi setelah mempelajari pelajaran pekan ini. Kira-kira apa yang menjadi komitmen, apa yang ada di benak saudara, silakan disampaikan melalui komen di bawah dari video ini. Sekarang kita akan membahas banyaknya pertanyaan yang telah masuk. Jadi kami akan membahas beberapa, kami akan sisakan untuk di episode-episode yang berikutnya. Yang pertama dari Rita Katimin, saya akan sampaikan kepada Pendeta Dwi Juniarto. Mengenai Wahyu 1 ayat 1 sampai 3. Pendeta, di jemaat saya begitu ya, ada beberapa orang yang tidak suka membaca kitab Daniel, kitab Wahyu, dan apalagi buku-buku roh nubuat, karena menurut mereka Tuhan Yesus tidak dipancarkan di kitab-kitab tersebut. Jadi apakah itu benar, Pendeta, bahwa kitab Wahyu, Daniel, dan juga buku-buku roh nubuat tidak memancarkan Yesus? Silakan. Baik. Terima kasih Ivy. Sebenarnya kalau kita melihat pertanyaan ini, kebanyakan orang tidak membaca buku Daniel dan Wahyu bukan karena tidak ada Yesus di situ. Tetapi masalahnya adalah mungkin kita sulit mengerti kitab Daniel dan Wahyu. Tetapi puji Tuhan, gereja kita, Gereja Masa Advent Hari ke-7, mempersiapkan umatnya dengan belajar. Ada nanti sekolah sahabat yang membahas mengenai kitab Daniel dan kitab Wahyu. Dan sebagai intinya dari pertanyaan ini, apakah di dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu, buku roh nubuat tidak memancarkan tentang Yesus? Justru sebenarnya kalau kita membaca kitab Kejadian sampai Wahyu,
pusat yang mau diberitakan itu adalah Yesus Kristus. Dalam sebuah film, kalau itu disebut dengan peran utamanya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang bagaimana yang mengasihi dunia ini dan dia rela mati untuk menebus manusia dari dosa. Karena dari awal, ya, kalau kita melihat sejak Kejadian pasal 3 sampai Wahyu pasal 20 bercerita tentang dosa, ya, dan yang bisa menyelesaikan itu adalah Yesus Kristus dari sejak zaman Perjanjian Lama. Jadi, saya mau katakan bahwa di sepanjang kitab kita, Kejadian sampai Wahyu, peran utama yang mau diceritakan adalah mengenai Yesus Kristus, mengenai kasihnya yang menyelamatkan manusia. Itu yang saya bisa sampaikan untuk jawabannya, Eva. Terima kasih sekali. Terima kasih juga untuk Ibu Rita Katimin yang sudah menanyakannya. Dan nanti di akhir kami akan mendoakannya. Pendeta Sony Situmorang boleh tolong ingat prayer request, permintaan doa dari Ibu Rita Katimin untuk mendoakan jemaatnya. Berikutnya pertanyaan dari Elis Toba. Saya arahkan kepada Pendeta Sony Situmorang. Bagaimana memahami mengenai kematian Yesus di kayu salib, penghapusan dosa, pengampunan, dan bahkan keselamatan? Padahal sengaja atau tidak sengaja kita masih melakukan dosa. Sepertinya di dalam diri kita ada peperangan kosmis itu ya Pendeta, antara yang baik dan yang jahat. Silakan Pendeta. Terima kasih Ibu Elis Toba. Pertanyaan Ibu mungkin kita akan bahas dalam dua bagian. Yang pertama adalah kita harus memahami apa arti kematian Yesus, penghapusan dosa, pengampunan, kemudian keselamatan. Ini semua terintegrasi dan itu sangat berhubungan dengan pertanyaan pertama tadi mengenai dalil dan wahyu. Benar, tokoh sentral kita dalil dan wahyu seperti Pastor Dwi katakan tadi siapa? Yesus. Itu tokoh sentralnya. Yesus dan iblis, artinya pertentangan yang baik dan jahat. Lalu kenapa Yesus dikatakan baik? Nah, setelah kita pahami kematian Yesus, pertanyaan buat Ibu Elis Toba, kenapa Yesus mati di kayu salib? Jawabannya pasti Ibu sudah tahu. Dia mati untuk menebus manusia dari dosa, bukan menebus dosa ya, menebus manusia. Perhatikan kata itu, bukan menebus dosa, tapi menebus manusia dari akibat dosa, dari dosa. Lalu sehingga muncullah penghapusan dosa. Ketika penghapusan dosa itu muncul kapan? Ketika saya berdosa lalu saya minta ampun kepada Tuhan, maka saya diampuni. Kalau dalam istilah Alkitab ada istilahnya sanctification by faith. Jadi mulai justification, sanctification, glorification. Artinya disanctify, disucikan. Lalu setelah dihapus dosa, maka kenapa dihapus? Karena kita minta pengampunan. Dan setelah itu ada satu masa nanti ketika kita diselamatkan. Lalu pertanyaan Ibu, sengaja, tidak sengaja kita masih melakukan dosa. The human being syndrome. Ya, kita punya apa? Bukan warisan dosa ya, bukan heritage seperti tadi ya, tendency to make a sin, tendensi atau kecenderungan berbuat dosa ada sama kita, benar. Tapi ingat, selama kita menerima kasih karunia, mengaku dosa, maka kita akan bisa diselamatkan. Dan keempat item yang Ibu katakan tadi merupakan tahap-tahap untuk kita bisa sampai di surga. Terima kasih. Terima kasih sekali. Untuk Elis Toba, silakan ditambahkan pendapat maupun pertanyaan berikutnya. Dua pertanyaan lagi untuk episode kali ini. Dari Thomas Surbakti, saya arahkan kepada Bapak Pendeta Dwi Yuniarto. Apakah terjadinya perang di surga ini pra-Alkitab alias sebelum kitab Kejadian, lalu penulisannya ada di kitab Wahyu? Silakan Pendeta Dwi. Baik, terima kasih Pak Surbakti yang sudah menanyakan ini. Ya, apakah terjadinya perang di surga ini pra-Alkitab sebelum kitab Kejadian, lalu penulisannya ada di kitab Wahyu? Saudara-saudara, mungkin kita bisa memahami bersama, kita mendapat literasi bahwa yang menuliskan kitab Wahyu ini adalah Yohanes Kekasih. Dan dalam pelajaran sekolah sahabat kita tadi sempat disinggung bahwa Yohanes Kekasih ini hidup di zaman Yesus, murid Yesus yang dikasihi, dan dia mati di akhir abad pertama. Jadi range waktunya adalah bahwa dia hidup di abad pertama. Sementara kitab suci kan ditulis sudah berapa ribu tahun sebelumnya kalau kita membaca kitab Kejadian yang ditulis oleh Musa. Nah, pertanyaannya bahwa apakah terjadinya perang di sorga ini pra-Alkitab? Yang jelas begini, bahwa buku Wahyu yang ditulis oleh Yohanes Kekasih berdasarkan inspirasi dari Tuhan ini
menceritakan ya awal terjadinya dosa, dan itu terjadi di sorga. Nah, sesudah itu berapa lama kemudian dunia diciptakan, saya tidak dapati sebuah referensi di dalam Alkitab. Apakah 1 tahun, 2 tahun, 1000 tahun selanjutnya? Saya tidak menemukan itu, dan roh nubuat saya juga belum menemukan berapa jarak waktunya. Tapi yang jelas, ketika Yohanes di abad pertama menulis ini, dia mendapat penglihatan dari Tuhan bahwa sudah pernah terjadi ya perang, dan itu perang di sorga, ya perang ideologi ya antara Kristus dan setan, dan itu menjadi pertentangan sepanjang zaman. Itu yang saya bisa terangkan. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk Pendeta Dwi dan juga Bapak Thomas Surbakti yang sudah menanyakan. Terakhir, Pendeta Sony Situmorang datang dari Rosila Sriartani dan juga Paulus menanyakan mengenai Lucifer. Apakah dia satu-satunya pimpinan dari malaikat-malaikat yang dia bawa, ataukah ada banyak Lucifer yang lain? Pak Paulus menanyakan, apakah Lucifer mempunyai anggota-anggota untuk menjalankan misinya yang kita pelajari adalah untuk merusak dan membinasakan manusia. Silakan Pendeta Sony. Baik, terima kasih buat kedua hamba Tuhan. Yang pertama Ibu Rosila Sriartani dan juga Pak Paulus. Lalu yang menanyakan bagaimana, ingat istilah Lucifer sebenarnya diambil dari Yesaya pasal 14 ayat 12. Kalau dalam bahasa Ibrani dikatakan Helel ben Shaker, atau apa? Bright sun of the morning, atau bintang fajar pada pagi hari. Atau kalau kita lihat di Septuagint, maka itu dikatakan Eosporus, atau dalam bahasa Yunani Venus, bahkan bahasa Latin dikatakan Lucifer. Kenapa Lucifer? Kalau kita lihat lagi bahasa Latin tadi, apa dikatakan? Lux dan Fere, artinya apa? Sinar, artinya yang membawa. Artinya lux artinya sinar dan Fere membawa. Dan Lucifer ini, kata Lucifer sebenarnya digunakan pertama kali di King James Version pada zaman sekitar 1000 Masehi dan juga Alkitab. Tapi sekarang tidak ada lagi digunakan di Alkitab kita sekarang ini. Lalu ketika Ibu bertanya atau Bapak bertanya tadi, apakah Lucifer itu satu? Kita mengetahui ketika kita baca Yohanes 8:44, maka dengan jelas dikatakan, demikian juga dalam Wahyu 20:10, ialah malaikat pemimpin biduan di sorga, diciptakan oleh Allah karena keindahan dan kemegahannya. Tapi ada kesombongannya, karena dia ingin sama seperti Allah. Lalu apakah dia punya banyak pengikut, seperti yang dikatakan oleh Pak Paulus? Ketika bicara mengenai pengikut, maka itu kita akan artikan dalam dua hal. Yang pertama Allah seperti malaikat yang dibawa dari sorga. Yang kedua dalam aplikasi sehari-hari adalah Anda atau saya, Anda dan saya. Ketika saya bertentangan dengan Kristus, ketika tabiat saya, karakter saya, iman saya tidak selaras dengan Kristus, maka saya lah anggota Lucifer tersebut. Artinya apa? Pribadi-pribadi yang meneladani teladannya. Itu sebabnya dalam The Great Controversy atau dalam isu utama saat ini, love atau selfishness. Kasih atau selfishness, ketika Anda lebih mementingkan selfishness, maka Anda atau saya salah satu dari apa? Pengikut Lucifer. Pemimpin apa? Malaikat biduan yang jatuh dalam dosa. Tapi ketika Anda menerapkan kasih, maka kita adalah apa? Pengikut Kristus. Itu dari saya, Ivy. Terima kasih. Terima kasih sekali. Dan bagi para pemirsa yang pertanyaannya belum dijawab, jangan khawatir, kami akan menanggapinya di episode berikutnya. Dan kalau topiknya juga berkaitan, kita akan menutup kebersamaan kita melalui doa. Pendeta Sony Situmorang, tolong ingat permintaan doa dari Rita Katini untuk Jumat. Silakan. Kita berdoa. Bapa Semawi, terima kasih untuk waktu yang indah kami boleh mempelajari sekolah sahabat kami, yang kiranya dapat menjadi panduan positif bagi saudara-saudara kami, hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih karena Engkau telah memberkati hambamu, Pendeta Dwi Yuniarto, Ivy Inarai, demikian juga Daniel di belakang layar. Biarlah pelayanan kami di Tuhan hanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini dimanapun mereka berada. Setiap pekan Bapak kami bersyukur karena semakin banyak pemirsa yang hadir. Bahkan 4.000, 5.000 pemirsa. Kami percaya ke depannya akan semakin banyak orang terberkati oleh karena acara ini. Kami khusus berdoa Tuhan untuk Ibu Rita Katimin Bapak.
kami mohon agar kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi sebagian anggota di jemaatnya yang masih mempunyai pandangan yang kurang tepat terhadap buku Dalil dan Wahyu. Bapa, kami percaya bahwa Alkitab seutuhnya adalah firman Tuhan atau Logos yang Engkau telah berikan kepada kami dan Engkau telah implementasikan atau manifestasikan dengan kematian Kristus. Ajar kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti mengenai hal tersebut. Terima kasih Bapa karena kami percaya Engkau akan mendengar seru doa kami ini. Terpuji nama Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Puji syukur untuk pelayanan dari Pendeta Dwi Yuniarto dan juga Pendeta Soni Situmorang. Sehat-sehat Pendeta, kita bertemu lagi di kesempatan mendatang. Dan bagi para pemirsa sekalian, terima kasih untuk segala dukungan, harapan yang baik, dan juga doa-doanya yang kami selalu lihat di kolom komen. Semoga sehat-sehat, kita juga akan bertemu pekan depan, kita akan melihat bagaimana terang itu akan bersinar di dalam kegelapan. Tuhan memberkati kita sekalian.